Suara Rehan masih di mute tuh sepertinya. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah dengar Pak Ustadz? Sudah baik. Oke. Lanjutkan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa bergabung untuk kajian umum kita hari ini. Baiklah Pak Ustadz, untuk moderator kali ini yaitu saya sendiri Ahmad dan Rahab. Pertama-tama sebelum kita memulai kajian umum kita, yang pertama bulan Ramadan ini yang bertemakan tentang keistimewaan bulan Ramadan dan meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan ini. Pertama-tama kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم. Baik Pak Ustadz. Pembaca doa selesai. Baiklah. Pada Pak Ustadz Alexander, waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz untuk kajian umumnya dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala syahru Ramadan syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarifah ad-dinun nasihah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh amma ba'd. Hadirin as-shaimin was-shaimat, adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Ukmi Al-Tib ya, Fakultas Farmasi USU yang insya Allah dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap beberapa menit ke depan menjadi bagian dari amal soleh kita, bagian dari pengisi waktu luang kita untuk lebih menjadi orang yang bermanfaat, ya. Dan tentu semua ini adalah sarana untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, kemudian insya Allah Allah akan ridhoi, mardotillah, mengharap atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita puji Allah di sore ba'da asar ini ya. Karena kita berada di waktu yang terbaik ya. Berlapis-lapis waktu terbaik pada hari ini. Pertama kita berada di hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam sepekan. Bahkan di hari Jumat itu waktu terbaiknya adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Semoga kita termasuk orang yang mendapat kemuliaan ya. Selanjutnya di samping itu kita juga berada di bulan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Ya, ini bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh keberkahan. Jadi Masya Allah ini waktu luar biasa ya. Kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya kita menjadi orang yang insya Allah dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita kemudian membacakan lapas tahmid. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin.
Hari ini kita sudah hampir tuntas ya, menuntaskan ibadah puasa yang ke-6 ya. Hari ini yang ke-6 ya. Ini bagi kita yang puasa itu dimulai hari Ahad ya. Sementara saudara kita yang memulai puasa hari Sabtu dengan metode hisab ya. Kalau kita hari ini yang puasa 6 hari metode Ru'yatul Hilal, ikut pemerintah Republik Indonesia. Nah, mereka sudah 7 hari, tepat sepekan gitu ya. Nah, kita berharap beberapa hari yang lalu itu dan hari ini dan hari ke depan sampai tuntas semua Allah terima, baik ibadah siam maupun qiyam Ramadan kita. Sekaligus kita berharap juga Allah istiqomahkan ya semangat beribadah kita ya sampai nanti selesai dan berakhir dengan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin memulai dari perbedaan ya antara hisab dengan ru'yatul hilal yang akhirnya berbeda memulai puasa. Ada yang sudah 6 hari, bahkan sudah hampir 7 hari. Nah, perbedaan ini ya jelas mengindikasikan bahwa Lailatul Qadar yang sangat kita harapkan pada bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan, pasti berbeda juga. Gitu. Jadi kalau orang yang mengklaim puasa hari Ahad, misalnya malam ini adalah malam genap, kita yang mengklaim puasa dimulai hari Ahad atau Sabtu mengklaim ini malam ganjil, begitu sebaliknya. Lalu apa pelajarannya? Sini dia paling penting. Pelajarannya apa? Inilah rupanya ibadah yang baik itu ya, ibadah dengan level yang tertinggi itu bukan lagi kita disibukkan untuk mencari waktu, tempat, atau bonus, dan sebagainya. Tapi ibadah yang baik itu adalah ibadah yang bertujuan hanya satu, yakni limardotillah, mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap niat ibadah apapun ya yang kita kerjakan selalu diakhiri dengan kata-kata apa? Lillahi ta'ala. Maknanya semua ibadah yang kita lakukan bukan karena ingin masuk surga, juga bukan karena takut masuk neraka, bukan sekedar mencari pahala yang berlimpah, tapi endingnya hanya satu, yakni limardotillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari tema kita ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, mengapa rupanya nggak tergiur dengan nikmatnya surga gitu ya? Kita tahu surga itu, kata Nabi, kenikmatan dan fasilitasnya maha sempurna. Mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak terdengar oleh telinga. Bahkan wala khatara ala qalbin bashar, tak terlintas dalam hati sanubari kita kenikmatan dan kelezatan surga itu. Ya. Kita tak tergiur ya. Alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa bagi hambanya yang baik, bagi hambanya yang beramal soleh, ya pasti masukkan ke surga. Berarti ini bukan tujuan. Karena juga Allah berjanji juga bagi orang yang jahat, sering maksiat, ya, kafir, mendurhakai Allah, syirik dengannya, akan dimasukkan ke neraka. Itu juga berlaku secara otomatis ya. Nah, tapi bagi orang yang levelnya berada di atas itu, ya, levelnya atau makom kedudukannya berada di atas itu, ya, dia tidak lagi menghitung-hitung surga atau neraka. Tujuannya hanya satu, tak berubah, bahwa ibadah yang dia lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa tingkatan beribadah itu menurut para ulama kita ada 3 tingkatan. Ini yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya. Beliau katakan tingkatan pertama itu orang yang beribadah pada tingkatan pertama adalah beribadah dengan jalan khauf. Khauf itu maknanya takut terhadap sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan azab kubur,
takut atau ngeri terhadap kengerian dalam neraka yang menyala-nyala gitu ya. Nah, ini tingkatan pertama, dia beribadah motivasinya gara-gara takut itu. Maka ini kata para ulama, inilah ibadah seperti seorang budak ya. Seorang budak atau seorang pekerja. Dia beribadah karena takut ancaman. Ini yang pertama. Kemudian agak naik levelnya di atas itu yang kedua, yakni orang yang beribadah dengan jalan roja. Kalau tadi khauf yang pertama, yang kedua ini roja, yakni penuh pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beribadah karena sangat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tingkatan yang jenis ini kalau boleh diilustrasikan, maka seperti seorang pedagang. Ibadahnya para pedagang yang kerap mempertimbangkan untung rugi. Ya. Dia beribadah itu selalu melihat fadail, keutamaan, keistimewaan dan sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang terbaik ya, pada level tertinggi adalah orang-orang yang beribadah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah dengan jalan hub. Hub itu maknanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah level tertinggi dalam beribadah. Ibadahnya para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berada di tingkatan ini tidak lagi menimbang untung rugi dalam ibadahnya. Tidak pula terpaksa karena takut dengan ancamannya. Inilah ibadah yang disebut para ulama al-ahrar. Ibadahnya orang yang merdeka. Jadi kalau sekarang digaungkan itu kan merdeka belajar gitu ya. Nah, kita harus juga merdeka dalam beribadah gitu ya. Merdeka dalam beribadah ya. Ini yang Allah katakan dalam Quran ya, surat Al-Baqarah di pertengahan ya, ayat 165. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Yaitu orang-orang yang beriman ya, yang dia beribadah karena dia amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah atas dasar rasa itu. Nah, inilah makom tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita kaitkan dengan ayat yang lain, inilah makom yang kita sebut juga dengan radiyatam mardiyah. Radiyatam itu artinya kita ridho, kita rela Allah sebagai Tuhan kita. Jadi mau diapakan kita, ya, mau hidup kita sulit, sempit, atau pahit, tak pernah kita mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita protes. Tetap menerima dengan sabar. Bagaimanapun hidup kita, tetap tujuan kita mengharap ridho Allah, tak bergeser sedikit pun dari tujuan itu. Ini radiyatam, radiyah. Kita rela Allah Tuhan kita. Ya. Kemudian mardiyah. Nah, mardiyah ini di samping kita rela Allah Tuhan kita, Allah pun rela kita sebagai hambanya. Nah, kalau sudah dua ini terwujud, radiyatam, mardiyah, terwujud kedua ini, maka inilah makam dan kedudukan tertinggi seorang hamba dalam beragama atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah modal bagi kita untuk dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita minta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita ucapkan setiap malam tarawih ya. Kalau yang tarawih pakai Bilal ya, subhanallah malikil ma'bud itu ya. Itu ada doa yang disampaikan Bilal itu. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Jadi minta ridho dulu baru surga. Surga itu bonus saja. Tapi yang kita harapkan yang pertama adalah ridho Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Termasuk juga doa yang atau doa yang diajarkan Nabi. Ini langsung redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ridhamu
setelah ketentuanmu. Apapun ketentuan, apapun takdir yang engkau sematkan kepada perjalanan hidup kami ridho. Kita minta sama Allah. Nggak bisa datang tiba-tiba itu rasa ridho di hati kita. Rela, nggak bisa. Mesti kita minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridho ba'dal qadha. Nanti bisa di-share ya sama si Rehan insyaallah di grup-grupnya. Termasuk juga hadirin as-saimin was-saimat, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, adalah kita zikirkan itu pagi sore. Nah, bagi para aktivis Islam itu kan mesti ada bentengnya, perisai, yakni zikir pagi dan petang. Terutama zikir al-maqsurat, zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Di antara itu ada yang disebut dengan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu baca 3 kali setiap pagi, yakni ba'da subuh sampai sebelum matahari terbit, dan baca juga 3 kali itu. Raditu billahi rabba ini dari mulai ba'da asar sampai sebelum matahari tenggelam. Apa kata Nabi? Maka orang yang baca ini, kata Nabi, pasti Allah meridhoinya pada hari kiamat. Ini menurut hadis riwayat Ahmad, ya, dalam riwayat Ahmad radhiyallahu anhu. Maka mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita bagian dari radiyatan mardiyah, yang beribadah tidak hanya untung rugi, tidak hanya takut kepada siksa neraka, tidak hanya mengharap surga, tetapi lebih kepada kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat as-saimin was-saimat rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Kemudian tentang beberapa keistimewaan Ramadan, ya. Banyak sekali istimewa. Jelas di dalam hadis sahih disebutkan, ya. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan. Kalau Ramadan datang itu futihat abwabul jannah. Maka Allah buka pintu surga. Wa ghulqatil abwabun nar. Allah kunci rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis sayatin. Bahkan setan pun dibelunggu agar kita lebih leluasa dalam beribadah. Banyak sekali, tapi saya ingin tertarik satu aja. Bukti sederhana. Bukti sederhana betapa mulianya, ya, betapa mulianya istimewa Ramadan ini. Nah, salah satu bukti bahwa mulia sekaligus bulan istimewa Ramadan ini adalah dari banyaknya nama yang disematkan kepadanya. Kata ulama kita yang bernama Al-Fairuz Zabadi rahimahullah ta'ala, i'lam anna kasratul asma, ketahuilah kalau sebutannya banyak, ya, menunjukkan banyaknya sebutan itu, tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan sesuatu itu yang diberi nama pasti istimewa, pasti mulia. Kita bisa melihat pertama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu banyak memiliki nama. Bahkan 99 nama lainnya Asmaul Husna. Allah Maha Mulia karena banyak dia namanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak memiliki nama. Dalam riwayat dikatakan lebih dari 100 nama lain Rasulullah. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Thaha, ada Yasin, dan seterusnya. Banyak sekali nama-nama Nabi kita Muhammad yang menandakan bahwa Nabi kita juga mulia. Termasuk juga Al-Quran. Al-Quran itu banyak juga namanya. Mulai dari Al-Quranul Karim, ya kan? Kemudian Asy-Syifa. Asy-Syifa itu namanya Al-Quran. Huda. Kemudian Furqan. Banyak yang menandakan bahwa Quran juga mulia. Nah, Ramadan ini juga memiliki banyak nama. Tidak kurang 17 nama. Ini yang disebutkan oleh Syekh Dr. Zainuddin bin Muhammad bin Husain bin Al-Idrus Al-Ba'lawi, ya, dalam kitabnya Ittihaful Anam bi Ahkamis Syam. Beliau katakan ada 17 nama lain dari Ramadan. Ada Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Du'a, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Rizki, Syahrul Sadaqah,
banyak sekali, ada syahrul masajid, syahrul jihad, ya, syahrul ibadah, gitu ya, syahrul khair. Bahkan adik-adik yang mati Allah, satu-satunya ya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Padahal Allah menyebutkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur isna asyara. Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya dalam setahun itu ada 12 bulan. Ada Muharram, Safar, seterusnya. Tapi yang disebutkan dalam Quran, satu-satunya adalah Ramadan. Terutama pada ayat Al-Baqarah 186. Syahrul Ramadana. Jelas kan dia kata-kata Ramadan disebutkan dalam Quran. Allah nggak pernah menyebutkan Muharram, Syawal, Zulqa'dah, Rabiul Awal. Tidak Allah sebutkan. Tapi yang Allah sebutkan hanya bulan Ramadan. Ya, ini menandakan bulan itu mulia. Nah, kata para ulama ada dalam usul fikih itu, kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang mulia, maka insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa amalan-amalan yang bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan? Maka kita yang pertama sekali, karena ini memang bagian dari syahrul ibadah, bulannya ibadah, maka ibadah yang pertama sekali yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan ya adalah puasa. Ya. Puasa ini, ya kan? Puasa ini menarik ya. Kalau kita bedah secara lughawi, ya, dari etimologi ya bahasa. Perintah puasa itu dalam Quran ada dua istilah. Pertama as-siyam. Itu terutama di dalam surat Al-Baqarah 183. As-siyam. Yang kedua ada saum. Saum. Sama-sama puasa maknanya. Bahkan sama akar katanya dari sama. Tetapi berbeda. Bahkan jauh perbedaannya. As-siyam, ya. As-siyam itu puasa syariat, lebih kepada fisik. Ya. Kalau syariat berarti ada aturan dan ada batasan waktunya. Mulai dari nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Batas waktunya kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Malam nggak boleh. Bahkan hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ini puasa syariat. Lebih kepada fisik. Karena kalau kita juga terus menerus puasa, fisik kita nggak mampu. Nah, maka ini lebih kepada fisik. Lahiriah. Ya. Physically. Ini puasa as-siyam. Nah, dalam Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam di sini maknanya puasa syariat. Belum puasa sesungguhnya. Lalu puasa syariat ini walaupun bukan puasa sesungguhnya, tapi ini wajib. Tetap wajib. Dan takkan pernah kita sampai kepada gerbang derajat saum, ya, yakni puasa hakikat. Ya, kalau kita nggak melaksanakan dengan baik puasa asyam ini. Gitu ya. Lalu ini latihan. Ya. Ramadan ini latihan. Siam ini puasa latihan. Untuk apa? Untuk sampai nanti ke derajat puasa hakikat. Yakni puasa as-saum, sikap. Tidak lagi ada waktunya. Lebih kita puasakan hati, ya kan, tangan, mata, telinga, lidah, dan seterusnya. Kalau orang puasa syariat, ya, kita jangan merasa hebat. Karena anak kecil pun mampu dia. Anak-anak SD itu mereka nggak makan, kita nggak makan. Kita nggak minum, mereka pun nggak minum. Bahkan kadang-kadang volume tidur kita lebih banyak dibandingkan tidurnya anak kecil saat berpuasa. Mereka tuh tetap bermain, lari sana, lari sini dalam keadaan berpuasa. Artinya, bukan itu yang kita harapkan. Tetapi latihannya nanti setelah selesai ini, kita mampu, asyam ini mampu mengantarkan kita ke derajat saum, yakni puasa hakikat. Tidak hanya puasa perut, tapi kita puasakan mata kita dari memandang yang haram. Kita puasakan telinga kita dari mendengar yang tidak disukai Allah. Kita puasakan lidah kita. Ya, dan tidak mengata-kata yang kasar, menggibah, dan seterusnya. Pada akhirnya, kita mampu mempuasakan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Penyakit hati, ada iri, dengki,
sum'ah, ria, takabur, ya kan, dan seterusnya dan kawan-kawannya. Nah, inilah tujuannya. 1 bulan ini kita digembleng, di training, ya, ditarbiyah kita 1 bulan ini untuk bekal 11 bulan ke depan. Pertanyaannya, mampukah puasa asyam ini, puasa syariat ini, atau puasa fisik ini mengantarkan kita kepada puasa hakikat, yakni puasa batin, puasa yang tidak hanya berbatas waktu, tapi sepanjang waktu kita mampu menjaga diri kita untuk senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian umumnya yang sangat luar biasa Pak Ustadz. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada peserta-peserta di dalam Zoom bisa lakukan banyak tanya jawab kepada Pak Ustadz Alexander dalam waktu yang tepat, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, tafadhol. Siapa namanya? Saya Popi Pak Ustadz. Siapa? Popi. 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 Ya. Oh, apa kabar Ya. Popi? Sehat, lancar. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa memang tadi tausiahnya itu kaitannya dengan ibadah Pak Ustadz ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu kalau ibadah kita ini kan kita sandarkan kepada dalil ya Pak Ustadz ya. Nah, makanya agama Islam itu agama yang ilmiah, dia ada dalilnya begitu. Nah, kalau ibadah kita sandarkan kepada dalil hadis misalnya, hadisnya dhaif Pak Ustadz, atau bahkan palsu barangkali. Nah, itu hukum ibadahnya itu seperti apa? Nah, begitu Pak Ustadz. Kalau yang pernah saya tahu kan sebaiknya hadisnya yang sahih begitu kan, atau minimal hasan. Kalau saya keliru mohon dikoreksi. Itu saja Pak Ustadz sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ini, Mas Popi ya. Boleh dijawab langsung atau bagaimana, Bang Rehan? Izin Pak Ustadz bisa jawab langsung. Siap. Ya. Bagaimana kita beribadah dengan dalil hadis yang palsu? Maka yang pertama, yang prinsip dalam beribadah sama-sama kita ketahui ya, ada 2 syarat ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas karena Allah. Ini konklusi dari syahadat tauhid. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita pun beribadah mesti hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Lalu yang kedua, berarti ikhlas gitu ya. Yang kedua, harus ittiba. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ittiba ini ikut petunjuk atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini konklusi dari syahadat risalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Maka kita beribadah mesti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apalah bukti atau dalil dicontohkan Rasulullah? Mesti dari hadis, ya kan? Dari hadis atau dari Quran yang menceritakan tentang perjalanan sirah Rasulullah SAW. Nah, hadis ini kan banyak jenisnya. Tadi disebutkan ada sahih, ada hasan, ya kan, ada dhaif, bahkan ada maudhu, ya kan, maudhu itu palsu. Saking palsunya di dalam kitab silsilah hadis dhaif itu nggak ada juga ya. Di buku atau kitab kumpulan hadis palsu, hadis itu nggak masuk di situ, saking palsunya.
Ada yang matruk, hadis tertolak gitu. Banyak sekali mustalahul hadis tentang derajat hadis. Lalu bolehkah kita beribadah melandaskan atau kita nisbatkan dengan hadis yang dhaif? Maka para ulama Syafi'iyah ya, kalau tujuannya hanya untuk fadhail a'mal, keutamaan beramal, maka masih boleh kalau hanya hadis dhaif. Yang tidak boleh itu maudhu, hadis palsu. Tetapi syaratnya hadis dhaif ini dia dhaif tetapi dia masih ada kaitannya dengan hadis sahih. Jadi isinya itu tidak bertentangan dengan hadis sahih. Hanya kadang-kadang berlebih-lebihan, gitu kan. Ciri-ciri dhaif itu begitu. Misalnya siapa yang bergembira masuk Ramadan, man fariha dukhul Ramadan, ya kan? Harama jasaduhu finnar, haramal jasaduhu peniran gitu ya. Siapa yang bergembira masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dalam neraka. Ini kan hadis dhaif gitu ya. Atau bahkan maudhu gitu. Ini dilebih-lebihkan, padahal sebenarnya rasa gembira itu juga Allah perintahkan bagi orang-orang yang mendapat rahmat atau karunia. Kita bergembira datang Ramadan ini. Ini Ramadan ini kan rahmat Allah. Namun ketika ada hadis itu bunyinya yang berlebihan ya jadi palsu dia gitu atau dhaif gitu kan. Maka tetap boleh kalau masih berkaitan ada hubungannya dengan hadis sahih. Tapi kalau sama sekali tidak ada maka tidak boleh. Batal dia amalan itu. Itu ya Bang Popi ya. Semoga bisa menjawab. Tafadhol. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, peserta lainnya bisa ya untuk berikan pertanyaan untuk kepada Pak Ustadz Alexander. Mungkin dari saya, Rehan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan adik-adik dan Bapak sekalian. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan tausiahnya, mengisi tausiahnya pada sore kita mau berbuka ini Pak Ustadz. Jadi, adapun pertanyaan saya Pak Ustadz berkaitan dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi tentang tingkatan dalam beribadah seperti itu Pak Ustadz ya. Dan yang paling tinggi itu adalah kita beribadah mengharap ridhonya Allah gitu, bukan karena kita takut dosa ataupun berharap surga seperti itu Pak Ustadz. Jadi dengan seperti itu maka kita harusnya bisa menilai diri kita, atau adakah tanda-tanda seperti itu Pak Ustadz? Kita sudah berada pada level tersebut, pada step tersebut gitu. Adakah tanda-tandanya Pak Ustadz? Bahwa kita beribadah sudah pada tingkatan yang karena ridho Allah seperti itu Pak Ustadz. Seperti itu aja mungkin Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Siapa tadi namanya Bang? Saya Fauzan Pak Ustadz. Fauzan, ya baik Fauzan. Bagus pertanyaannya ya. Pertama memang level kita ini kadang-kadang ya mulai dari bawah lah. Walaupun orang beribadah takut ya neraka, tetap dibolehkan gitu. Bahkan kita beribadah untuk keuntungan dunia pun masih dibolehkan. Artinya ibadah itu nggak batal gitu. Sama seperti orang mau sedekah, niatnya itu ingin agar usahanya lancar, atau dia bernazar kalau lulus misalnya wisuda, skripsi dan seterusnya, dia berpuasa. Ini ada keuntungan dunia masih dibolehkan, namun levelnya rendah gitu ya. Lalu apakah indikasinya gitu? Tentu saja yang pertama, kita itu sudah mulai merasakan kenikmatan beribadah. Nama lainnya adalah halawatul iman atau lazzatul ibadah. Kita sudah mulai merasakan nikmatnya sholat. Ya. Sholat tuh kita ingin berlama-lama, kita hayati, kadang-kadang nggak terasa menetes air mata. Ketika tilawatil Quran, nggak tahu tak kenapa tiba-tiba kok khusyuk kali, nggak mau ingin berhenti, baca terus gitu ya. Nah, ini bagian dari mulai ada yang namanya halawatul iman. Berarti kita mulai mencintai Allah itu dengan ibadah, bukan hanya takut neraka, bukan hanya ingin surga, tapi lebih kepada saya sayang aja, cinta, ridho aja saya bayang Allah SWT. Ini yang dikatakan radiyatan mardiyah. Nah, para sahabat itu gelarnya kan radhiyallahu anhum. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat ya. Mereka nggak mengenal lelah, bahkan di dalam perang, dalam siksaan, dalam ancaman-ancaman tantangan keimanan. Mereka selalu mengutamakan hak-hak Allah. Inilah bagian dari bagaimana mereka sudah sampai kepada makom atau level beribadah hanya mengharap ridho Allah. Jadi tantangannya itu secara sederhana sekali, kita mulai merasakan kenikmatan beribadah. Dan kenikmatan beribadah ini, Akhi Fauzan, ya, itu tidak semua orang merasakannya. Ya. Allah kasih itu gara-gara kita bisa menghindarkan diri dari segala macam bentuk maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah mendapat ridho Allah itu, dia nggak mampu, dia terlalu merasa muraqabatullah, selalu diawasi Allah dimanapun berada. Haitsuma kunta, dimanapun dia berada, dia merasakan hadirnya Allah di hati dia. Maka kalau seperti ini, mana mungkin lagi dia bermaksiat kepada Allah SWT. Malu dia di hadapan Allah SWT. Dan rasa itu dilatih dia di Ramadan ini. Ramadan inilah melatih diri kita agar senantiasa merasa diawasi Allah, agar saat itu mulailah turun yang namanya mardotillah, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, Bang Fauzan. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Wa'alaikum insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih dari Pak Fauzan, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas peserta untuk pertanyaannya untuk Pak Ustaz Alex. Terima kasih Pak Ustaz Alex sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa ya untuk kepada peserta-pesertanya yang sangat baik. Insyaallah. Baiklah Pak Ustaz, mungkin karena waktu sudah mulai dekat, maka sesi tanya jawab pertanyaan kita akhiri sampai di sini ya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas kajian umumnya dan jawaban-jawaban Pak Ustaz yang sangat luar biasa Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.